Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aulia Zahra dari kelas Farmasi Reguler semester 3. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi reseptor pertumbuhan dan reseptor sitokin yang merupakan tugas dari Pak Baidi Mulyanto. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait reseptor growth factor. Yang pertama, reseptor growth factor itu berperan penting dalam pertumbuhan, proliferasi, dan diferensiasi sel. Terdapat overekspresi reseptor growth factor pada sel-sel kanker. Contohnya, ada reseptor LGF terekspresi lebih dari 100 kali pada kanker epitelial, lalu dapat menghambat aktivitas reseptor EGF, lalu dapat menekan pertumbuhan kanker. Lalu sebaliknya, pada penyakit gangguan pertumbuhan mungkin terjadi diferensiasi growth factor atau gangguan aktivasi reseptor growth factor. Selanjutnya, ada contoh obat-obatan yang bereaksi pada reseptor growth factor. Yang pertama ada reseptor epithelial growth factor atau EGF, epidermal growth factor. Itu obatnya ada erlotinib, ada gefentinib, dan lapetinib. Sifatnya antagonis, efeknya menghambat pertumbuhan sel epitelial atau anti kanker. Lalu ada reseptor vascular endothelial growth factor atau VEGF. Itu ada semaxantib dan avastin atau bevacizumab. Sifatnya sebagai antagonis dan antibodi monoklonal terhadap VEGF. Efeknya itu menghambat anginostatin atau anti kanker dan anti anginostasin. Lalu ada insulin-like growth factor atau AIGF. Itu ada obatnya mesamesin atau Inceralex, sifatnya agonis, efeknya membantu pertumbuhan. Lalu ada keratinocyte growth factor atau KGF. Itu ada palifemin, sifatnya agonis, mencegah mukolisis oral pada kemoterapi. Selanjutnya ada reseptor growth factor atau mekanisme dari reseptor growth factor. Dalam gambar tersebut bisa dijelaskan sinyal transduksi pada reseptor growth factor melalui jalur RAS atau RAV atau MAP kinase. Dapat dilihat bahwa autofosfolasi terjadi di peningkatan GRB2, suatu protein yang memiliki HS2 domain, yang selanjutnya memicu aktivitas RAS, kinase, kaset, dan akhirnya mempengaruhi transkripsi gen yang berperan dalam proses proliferasi dan pertumbuhan sel. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu reseptor sitokin. Sitokin adalah protein dengan berat molekul rendah, yaitu sekitar 10 sampai 30 kDa yang memperantarai bermacam-macam fungsi terkait sistem imunitas. Sebagian besar sel-sel dalam tubuh menghasilkan dan berespon terhadap sitokin. Contohnya itu sebagai alat komunikasi, yaitu interleukin ada IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-15, dan seterusnya. Lalu ada tumor necrosis factor atau NTF-alpha, interferon, dan lain-lain. Selanjutnya, ini ada klasifikasi dari sitokin, yaitu ada interleukin atau IL, interferon atau IFN, lalu ada TGF, yaitu transforming growth factor.
Dalam interleukin sendiri itu adalah sitokin yang diekskresikan oleh leukosit yang mampu memberi tanda atau menjembatani aktivitas dari leukosit lainnya. Itu dalam gambar contohnya ada IL1, IL2, IL3, IL4, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada IVN atau interferon, yaitu grup dari glikoprotein yang diproduksi oleh manusia atau hewan yang dapat menginfeksi atau mencegah beberapa agen dari virus. Itu ada tipe IFN alpha, INF beta. Lalu itu tempat produksinya ada di leukosin dan fibrolas. Itu fungsinya sebagai antivirus, antitumor, dan memperkuat daya imun. Lalu selanjutnya ada TGF atau Transforming Growth Factor. Transforming Growth Factor adalah sitokin yang berstimulasi pada target pertumbuhan pada sel. Itu contohnya ada Transforming Growth Factor beta, Epithelial Growth Factor, Vascular Endothelial Cell Growth Factor, dan Fibroblastic Growth Factor. Lalu selanjutnya ada struktur kimianya. Beberapa sitokin terbentuk atas protein lantai tunggal. Sitokin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitokin dapat memperantarai berbagai jenis yang berbeda-beda terhadap sel yang berbeda. Sitokin dapat bereaksi pada sel-sel yang mensekresinya. Aksi sitokin dapat memperantarai oleh ikatan dengan reseptor yang termasuk reseptor TRTK. Lalu ini ada contoh dari signaling IFN gamma. Reseptor sitokin terlibat dalam proses atau penyakit inflamasi atau sistem imunitas seperti asma, rematik, dan lain-lain. Contohnya ada IL4 yang dapat memicu IgE dan beta cells. IL5 merupakan kemoatrakan bagi eosinophil, dan TNF alpha dan IL1 dapat terlibat dalam rhinitis reumatik, sedangkan IL10 merupakan sitokin utama pada psoriasis. Selanjutnya ini ada gambar dari penyakit psoriasis, dan ini ada gambar dari penyakit reumatik artritis. Ini juga ada yang sebelah kanan ada normal joint, yang di tengah ada osteoarthritis, yang terakhir ada rheumatoid arthritis. Lalu ini contoh keterlibatan sitokins dalam penyakit asma. Sitokins dan beberapa obat asma dari alergi dapat menyebabkan inflamasi. Lalu selanjutnya penggunaan sitokins dan antagonis reseptornya secara klinis. Anti-IL4 atau omalizumab dapat memblok produksi IgE dan mencegah reaksi dari alergi. Lalu anti-IL5 atau mepolizumab dapat mencegah imigrasi eosinofil, kemudian dapat mencegah inflamasi alergi pada penyakit asma. Selanjutnya, interferon alfa dapat mengobati hepatitis C virus dan menginfeksi virus lainnya. Lalu ada interleukin 2, yaitu adjuvan yang terdapat pada terapi Adler-Bender kanker. Selanjutnya ada anti-NFT atau infliximab, entacapib, dan adalimumab, yaitu sebagai obat rheumatoid arthritis. Lalu ada interleukin 1 reseptor antagonis, itu dapat mencegah penyakit rheumatoid arthritis, dan IL10 dapat mengobati penyakit psoriasis. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.